Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalam ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana dari waktu ke waktu kita ini berpindah dari satu nikmat Allah menuju nikmatnya yang lain. Maka sudah seharusnya kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama dan juga seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Alhamdulillah senang sekali bisa hadir bersama ayah dan bunda sekalian, anak-anak kita, ananda kita dari Taut Saku ya. Taut Saku apa ini Pak namanya? Pondok Kopi. Masya Allah ya. Di Jogja juga banyak Taut Saku. Ya, diantaranya Taut Sakunya Abdurrahman Al-Ib. Masya Allah ya. Ini adalah sekolah yang dulu Kak Yogi juga belajar kepada guru-gurunya. Ya, beberapa ustadz ya lulusan dari Wadi Mubarak dulu Kak Yogi sempat belajar kepada beliau-beliau Tuhfatul Atfal ya, Matan Jazari, yang Masya Allah ya, beliau-beliau ngajari dengan telaten, dengan semangat ya Pak ya. Bapak Ibu tahu Klaten kan? Tahu ya, itu kabupaten yang dekat Jogja itu ya. Oh, Klaten ya Pak, maaf. Baik. Alhamdulillah senang sekali bisa hadir dan hadir juga guru kami ini ya. Masya Allah, Ustaz Lukman ya, hafizullah ta'ala. Allahumma barik Ustaz ya. Ini senang sekali bisa duduk di sini dan bukan bermaksud menggurui, tapi sekali lagi Kak Yogi hanya ingin belajar bersama, kita sharing Bapak Ibu. Tentu kalau masalah ilmu, masalah pengalaman bisa jadi Bapak Ibu jauh lebih baik dibandingkan Kak Yogi ya. Tapi di sini kita sebagai seorang muslim yang baik, mari kita saling nasihat menasehati, saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang model behavioral treatment Bapak Ibu ya. Model pendekatan perilaku untuk pendidikan dan pengasuhan anak. Dan sekali lagi Kak Yogi mohon maaf karena terlambat datangnya. Kami sebenarnya sudah selesai di sana Bapak Ibu 1 jam yang lalu. Perjalanannya memang jauh ternyata ya. Masya Allah mohon maaf. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah sabar menunggu. Baik dan ya Ustadz ya tadi untung Kak Yogi tadi pakai baju hitam ya. Soalnya tadi Kak Yogi berencana mau pakai baju biru seperti Ustadz tadi ya. Kalau pakai baju yang sama kayak tim kita jadi ya. Alhamdulillah ini ya bajunya sama ya. Insya Allah ya. Itu baju buat besok Kak Yogi ya. Besok jangan ketemu Ustadz ya. Nanti dikiranya satu apa namanya TPA kita ya. Baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, Ustadz dan Ustadzah ya kita akan mulai. Semoga Allah berikan keikhlasan, Allah berikan kemudahan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Iya, sistem reward and punishment dalam psikologi, yaitu memahami perilaku manusia Bapak Ibu ya. Baik. Iya, ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar pendidikan dan pengasuhan anak, maka ada sebuah pendekatan dalam ilmu psikologi tentang pendidikan anak tentunya yang belajar tentang behavior. Karena psikologi ini alirannya banyak Pak. Ya, sebagaimana aliran yang mungkin pernah kita dengar ada psikodinamik ya atau psikoanalisa, lalu ada aliran behaviorisme, ada aliran kognitif dan yang lain-lainnya. Nah, kita akan belajar tentang perilaku behavior ini, yaitu sudut pandang psikologi yang banyak menilai tentang bagaimana perilaku manusia itu tumbuh berkembang. Dan metode ini Bapak Ibu, metode yang nampaknya sangat cocok untuk pendekatan anak-anak. Masya Allah ya. Nah ini kita akan belajar bersama tentang behaviorisme. Ada sebuah kaidah Bapak Ibu. Ketika anak-anak kita, kaidah perkembangan maksudnya. Ketika anak-anak kita itu usianya 3-6 tahun,
ini adalah fase yang disebut fase anak usia dini, ya, atau istilahnya mungkin mau toddler lah gitu ya, mau istilahnya balita, ya. Balita apa Pak? Hah? Waduh, ini kok tawaduk semua ini bapak-bapak ini ya. Apa Pak artinya balita? Bayi bawah 5 tahun ya. Berarti anak-anak yang di bawah 5 tahun. Ini karakteristiknya adalah anak-anak di usia ini secara akal Bapak Ibu, mereka itu belum mampu berpikir secara optimal. Pertama, karena perkembangan lobus frontalnya yang paling depan ini Pak, ini belum sama seperti orang dewasa. Mereka terbatas, belum bisa berpikir abstrak, belum bisa berpikir konkret, critical thinking itu belum bisa Pak. Kemudian memahami konsep sebab akibat itu belum bisa sempurna. Memahami sebuah konsep lingkungan ini belum bisa Pak. Jadi memahami konsep lingkungan orang tua sebagai figur yang harus dihormati, ditaati. Kenapa? Karena punya jasa yang besar terhadap mereka, itu belum bisa di usia ini. Maka di usia ini, di fase praoperasional ini, anak-anak disebut juga fase egosentris. Yaitu hanya berpusat pada dirinya. Ego itu dirinya, center itu pusat. Makanya egosentris namanya. Makanya kalau ada orang yang masih mementingkan dirinya sendiri, orang yang nggak mau memahami orang lain, orang yang nggak mau disalah-salahkan, orang yang seperti ini disebut apa Bu? Egois ya. Nah, egois ini ya mungkin lebih singkat daripada egosentris. Nah, maksudnya adalah dia hanya fokus sama diri sendiri. Nah, itulah anak-anak. Makanya kalau pengen sesuatu ya langsung diambil. Ya, jarang Bu, ada anaknya 3 tahun, Bunda pinjem gitu. Kakak pinjem, jarang. Ada mungkin 1-2, tapi jarang. Rata-rata langsung ambil. Makanya kalau di PAUD, pendidikan anak usia dini, kelas 3, umur 3 tahun, umur 4 tahun, itu kalau anak lihat sesuatu, punya temennya langsung diambil. Akhirnya rebutan, habis rebutan nangis gitu kan. Nah, kalau udah nangis, nanti anaknya cerita sama ibunya, Bu, di sekolah mainanku direbut sama Abdullah. Tenang nak, besok ibu bawa pengacara ke sekolah ya. Ini kan kebiasaan orang tua milenial hari ini ya. Dikit-dikit visum, dikit-dikit pengacara ya. Oh ya Allah ya. Namanya anak itu ketika masuk sekolah, nah sebenarnya TAUD ini bukan sekolah. Istilah TAUD ini aslinya preschool. Karena sekolah yang sesungguhnya itu adalah SD nanti. Soalnya anak-anak di bawah usia 6 tahun itu belum layak sekolah. Aslinya ya kalau kita bicara sekolah formal. Karena sekolah formal itu fokusnya melatih kognitifnya. Sementara anak-anak di bawah 6 tahun kognitifnya belum sempurna. Bapak Ibu, masih menunggu ini. Ibarat bus itu nunggu penumpangnya penuh gitu loh. Ngetem dia. Penuh baru jalan. Nah, maka anak-anak di usia ini masih nunggu fase perkembangan kognitifnya dengan sempurna. Sempurnanya kapan? Para ahli perkembangan mengatakan idealnya di usia antara 6 dan 7 tahun. Sehingga dibulatkan jadi 7 tahun. Makanya usia ideal masuk SD itu berapa, Bu? Kok ada yang bilang 6 tahun? Ini buru-buru ini 6 tahun ya. Malah orang tua sekarang itu gagal memahami konsep ini, seolah-olah usia 7 tahun itu adalah kehendak suka-suka dari sekolah gitu ya. Atau para ahli internasional itu menetapkan 7 tahun itu bukan karena riset, tapi karena coba kita hitung kancing. SD itu berapa ya enaknya ya? 6, 5, 7, 6, 7 gitu. Enggak begitu Bu menetapkan usia standar SD itu. Enggak pakai cap cip-cup. Tapi pakai penelitian jangka panjang, kognitifnya diteliti, perilakunya, emosionalnya, sosial emosionalnya. Sampai kemudian 7 tahun itu ditentukan sebagai usia sekolah, Bapak Ibu. Tapi banyak orang tua itu yang kadang akhirnya jadi ambisi. Seolah-olah semakin awal semakin baik. Gak semuanya semakin awal itu semakin baik, Bu. Gak semua. Kadang itu harus menunggu matang. Coba
Semakin awal semakin baik. Coba ibu-ibu kalau punya pohon mangga, baru pentil dimakan, enak nggak? Katanya semakin awal semakin baik. Kan nggak enak. Meskipun pakai apa? Bumbu, cabai, rujak, ya nggak enak kalau masih pentil banget. Tapi kalau sudah masak, ya, dipetik, ya, dipotong, dikupas, enak mangga itu. Begitupun anak-anak. Pendidikan anak-anak itu bukan siapa cepat, siapa yang paling baik. Makanya kadang ada orang itu kepanasan. Bu, anaknya umur berapa? 6 tahun, Bu. Kalau ibu, anak saya 5,5. TK di mana? Oh, sorry, udah SD, Bu. Gitu ya. Panas, gitu kan. Ini kalau bisa besok 7 tahun SMA anak saya, gitu ya. Panas ini kita. Gak usah buru-buru. Karena ada standarnya. Dan standar itu bukan tebak-tebakan, tapi penelitian yang sangat panjang. Dan benar, Bu, di semua sekolah yang berbasis tumbuh kembang, ketika anak itu 7 tahun, mereka bisa shining di sekolahnya, bersinar di sana. Emosinya matang, kognitifnya siap, perilakunya siap. Sementara anak-anak yang rata-rata di bawah 7 tahun itu, perilakunya belum siap, nyusahin gurunya. Emosinya masih nggak karu-karuan, masih gampang tantrum. Ya, sosialnya masih suka cemburu sama temannya, masih belum bagus. Coba nyusahin orang, jadinya meskipun bayar mahal tetap nyusahin. Maka ayo, Bu, bukan hanya guru yang susah, anak kita juga jadi susah adaptasi di sekolah. Sabar, karena pendidikan itu bukan siapa yang cepat, siapa yang paling baik. Tidak. Pendidikan itu bertahap. Belajar agama juga begitu kan, bertahap. Bukan buru-buru. Maka ayah dan bunda yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, semisal kita belajar Al-Qur'an, maka paling ideal itu bukan belajar tafsirnya dulu, tapi mulai dari awal belajar bahasa Arabnya dulu. Paling dasar, ya, belajar mufradat, belajar kemudian apa? Nahwunya, sharafnya, belajar tajwid, ya, belajar tahsinnya. Baru enak nanti belajar apa namanya? Apa tadi? Belajar tafsirnya. Lebih enak. Nggak usah lompat-lompat belajarnya. Nah, maka bertahap ini lebih baik insya Allah. Ya, maka metode belajarnya para ulama terdahulu bertahap. Kalau kita belajar metodenya ulama-ulama dahulu itu bertahap, masya Allah. Ya, satu demi satu. Makanya yang sekarang menerapkan metode belajar itu salah satunya pondoknya Ustaz Sufyan Baswedan, hafizahullah taala di Solo sana. Ya, Ma'had Ya Salam. Itu bertahap. Satu tuntas baru pindah. Nah, ini luar biasa ya. Ini bertahap paling enak. Ya, alhamdulillah. Kalau punya waktu emang bertahap paling oke. Nah, maka ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitupun pendidikan anak-anak. Ketika menghadapi anak usia dini yang tadi akalnya belum sempurna, masih ada di fase egosentris Bapak Ibu, maka jangan menjadi orang tua yang buru-buru. Buru-buru apa? Ayo, pokoknya kalistungnya harus lebih awal. Harus bisa membaca di umur 3 tahun misalnya. Ya, harus bisa perhitung di umur 4 tahun gitu kan. Harus menguasai kalkulus di usia 5 tahun gitu kan. Repot anaknya, Bu ya. Pokoknya 6 tahun harus lulus tes masuk perguruan tinggi gitu ya. ITB sih kalau bisa gitu kan. Apa ini gitu loh ya, Bu ya. Anak-anak itu bertahap. Tidak buru-buru. Makanya judul kita hari ini bagus tentang pendidikan basis perilaku. Ini cocok banget untuk anak-anak PAUD yang akalnya belum sempurna. Contoh, ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sering kesel. Kak, anak saya itu kalau dikasih tahu sekali 2 kali kok nggak ngerti ya. Berapa umurnya, Bu? 6 tahun. Berapa umurnya, Bu? 5 tahun. Wajar, Bu. Kenapa? Karena anak-anak umur segini tadi, secara pemahaman, untuk memahami konteks yang akurat tentang lingkungan, ini belum bisa sempurna. Sehingga bapak ibunya harus berulang-ulang, nak. Ayo nak, belajar. Ayo nak, murojaah. Apalagi hafalan baru. Ini nggak dianggap penting bagi anak-anak. Ya bapak ibu ya. Ayo nak, tidur. Ayo nak, mandi. Itu harus sering diingatin ya kak. Ya iya. Mereka nggak sadar bahwa mandi itu kebutuhan mereka. Sekolah kebutuhan mereka belum sadar tentang lingkungan. Bahkan ketika SD pun masih banyak yang belum sadar.
Maka di usia ini yang paling ideal pembentukan perilaku. Ada banyak Bu ya, coba kita lihat. Ya. Di sini Bapak Ibu, fondasi behaviorisme ya, itu membentuk anak secara perilaku karena akalnya belum siap tadi, tapi bukan berarti akalnya diabaikan, tidak. Yang pertama, perilaku itu enak karena objek utamanya itu bisa diamati langsung. Anak ngapain, suka lari-lari, suka lompat-lompat, ya Bapak Ibu ya, kelihatan, enak. Makanya Pak, Bu, indikator untuk menentukan anak itu sehat di usia awal ini adalah satu, ya, anak itu aktif, banyak bergerak. Tapi sebagian orang tua sebel, anaknya nggak bisa diam. Ya, anak kok nggak bisa diam gitu loh. Kamu tuh lari-lari terus, diam gitu loh. Nah, gitu kan, dibentak-bentak. Nanti umur 12 tahun dibawa ke psikolog. Pak, ini anak saya kok diam terus ya? Waktu kecil disuruh diam kok. Ya. Anaknya itu suka gerak, orang tuanya nggak karu-karuan sebelnya. Wah, bapaknya pulang kerja capek, gitu kan? Terus, lari-lari terus, gitu kan? Anaknya bingung, terus apa enggak ini? Lisannya bilang terus, tapi wajahnya marah, gitu juga. Bingung anaknya, ya kan? Anaknya manjat-manjat, stop, turun, gitu kan? Manjat-manjat itu jendela, bukan tangga-tangga itu. Turun. Coba lihat, padahal anaknya sehat. Harusnya orang tua yang belajar tentang tumbuh kembang ketika anaknya di rumah lari-lari, manjat, pas manjat jendela itu ada tralisnya, terus nak, terus, gitu. Sambil senyum terus ya. Ayo naik lebih tinggi, nggak apa-apa, aman, gitu ya. Itu harusnya. Kan Bapak Ibu pengen anaknya pemberani kan? Pengen anaknya eksploratif kan? Pengen anaknya cerdas kan? Pengen anaknya mudah adaptif, ya begitu Pak. Jangan dikit-dikit nggak boleh. Orang Indonesia itu suka kebolak-balik. Kenapa? Ya karena tadi ilmu yang mereka dapatkan itu setengah-setengah. Beda sama orang Eropa, Amerika. Di sana itu kalau anak umur di bawah 6 tahun lari-lari, lompat, selama mereka bisa menjamin keamanannya, diawasi, tempatnya aman, ayo disuruh malahan. Dikasih keleluasaan, terus manjat nak. Enggak apa-apa, ayo lari. Ayah kejar ya. Lari sampai lapangan yuk, gitu mereka. Itu mereka. Mereka memahami bahwa kebutuhan di usia ini adalah stimulasi motorik kasar, stimulasi motorik halus, stimulasi sensorik. Karena mereka punya kebanggaan nih, evidence based penelitian kami gitu. Padahal itu udah ada di Islam gitu masalah ini. Mengenai anak eksplorasi, ya kemampuan-kemampuannya di masa kecil. Mereka bangga, makanya ayo disuruh lari. Dan mereka itu akan kemudian tegas. Mereka akan bahkan marah sama anaknya ketika eksplorasi itu prosesnya mengganggu orang lain. Misalnya lari-lari ada tamu. Oh, mereka tegas, diam. Ada tamu ini, duduk yang tenang. Mereka eksplorasi ya, tapi berantakin mainan orang, merebut mainan orang. Dia tegas. Bahkan dimarah anaknya. Kalau di kita kan kebalik. Ketika anak itu eksplorasi yang aman, tumbuh kembangnya, turun. Jangan lari-lari. Gak usah lompat-lompat. Tapi giliran anak itu mengganggu haknya orang lain. Main di taman bermain, menguasai wahana. Kita santai saja. Berantakin barang-barang milik kakaknya, milik saudaranya. Kita santai saja. Ini kebolak-balik. Dan yang bikin sebel, santainya sambil gini. Anak kita ya, ganggu teman-temannya di taman bermain itu, ibunya cuma no, Abdullah no ya gitu. Nona. Coba ibu-ibu ya atau ustazah deh yang di kelas waktu belajar ada satu anak trial kelas itu kan main keliling-keliling yang berantakin semua, ibunya ada di situ tapi no gitu, gimana perasaannya? Pengen jambak kan? Iya. Kan gitu pengennya kita. Nah iya. Apa ini nuna? Ketika anak itu pendekatannya perilaku,
jangan verbalnya yang maju. Kan kita tahu PAUD itu pendekatannya behavior. Jangan verbal dong. Langsung datengin sini. Prosotannya gantian sama temennya. Ya, itu fungsinya Bapak Ibu kalau ke taman bermain di mal-mal itu, anak ketika masuk bayar 60.000 misalnya ke taman bermain, itu dikasih gelang 2 biasanya. Satu buat anak, satu buat pendamping. Fungsi pendamping pun itu ngawasi anaknya kalau mengganggu anak orang lain. Ini malah masuk habis itu pegang HP. Wah, ya kan? Oh, ini 66 ini. Saatnya diskon besar-besaran ini ya. Kesempatan anak lagi main di wahana bermain. Nah, malah kebulak-balik. Maka mulai sekarang jangan kebalik. Ketika anak eksplor lingkungan, kasih ruang. Diawasi. Dikasih batasan. Kalau naik-naik kayak gini boleh, tapi harus sama bunda ya nak. Kalau nggak ada bunda jangan. Kalau lari-lari kayak gini boleh siang, sore, tapi waktu siang waktu malam harus istirahat. Dikasih batasan. Makanya kata jangan dalam perkembangan perilaku boleh dipakai. Karena prinsip kata jangan itu adalah memberikan batasan pada anak. Di fase egosentris harus dibatasi. Kalau tidak, anak nggak tahu batasan. Kan sering ada ya yang bilang, mendidik anak nggak boleh pakai jangan. Pernah dengar kayak gitu, Bu? Pernah. Ya, ini dari mana dalilnya, Bu? Dalam Islam ada enggak? Ya, dari psikologi. Kami 7 tahun kuliah psikologi, Bu. Plus profesinya. 7 tahun praktek sebagai psikolog klinis. Enggak ada itu, Bu. Ya, teori perkembangan, apa jurnal ilmiah terbaru tentang nggak boleh pakai jangan tuh nggak ada. Ini dari mana? Ngikut siapa? Ngikut Nabi. Ya ada Nabi begitu. Ngikut siapa? Jangan-jangan ikut Abu Janda ini ya. Nah ini siapa yang diikuti coba? Nah kalau nggak ada dasarnya ngapain gitu loh? Jangan tuh boleh. Nah jangan lari-lari, nanti jatuh. Itu boleh. Dalam Al-Quran isinya jangan kok isinya. Kalau nggak lanahi lanafi di situ banyak. Jangan. Boleh itu Bu. Nggak ada masalah. La tusyrik billah. Ini memberikan batasan. La ilaha illallah. Ini memberikan batasan. Nggak ada ilah yang layak disembah kecuali Allah. Itu batasan. Kok bisa-bisanya lo nggak boleh pakai jangan? Ya, orang Jogja susah ini kalau nggak boleh jangan ya. Jangan terong, jangan tewel ya, ya. Jangan gori ya. Baik. Maka bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu dia. Pendidikan perilaku itu gerak orang tuanya. Jangan cuma lisan, karena lisan ini kognitif. Maka jangan jadi orang tua yang permisif kalau anaknya bahaya, dalam bahaya atau membahayakan orang lain cuma lisan yang maju. Kebanyakan di rumah kan gitu kan. Iya. Ya, lisannya duluan. Akhirnya anak nggak denger, nadanya naik. Adik, denger nggak ayah bilang, stop lari-lari. Nggak denger, naik lagi nadanya. Nggak denger lagi, ayahnya naik lantai 2 gitu kan. Nadanya yang naik, bukan orangnya. Naik terus pokoknya. Akhirnya dipukul, dijewek, agresif akhirnya. Padahal ya memang mereka nggak paham dengan lisan. Tapi datangi, pegang pundaknya, stop lari-lari, duduk sini. Nah, kalau sudah malam, ayah juga capek. Tolong ya nak ya, lari-larinya besok saja. Atau besok sore, kita lari-lari di lapangan sama ayah. Selesai Pak. Ngapain marah-marah? Nah itu ya. Maka pendekatan perilaku itu enak karena objeknya jelas, bisa diamati. Nah, dan manusia itu adalah makhluk yang berkembang dari perilakunya. Nah, dan hukum-hukum belajar universal itu berbasis perilaku. Enak kalau belajar behavior, kali suka. Kalau belajar psikologi kali ini suka 2, behavior sama kognitif. Bagus ini ya. Yang kelima, perilaku dapat diprediksi dan dimodifikasi. Nah, ini kita lihat ya, kalau waktunya cukup. Baik, berikutnya. Maka dalam pendekatan behavior, Bapak Ibu, ini banyak ya, tapi karena waktu kita terbatas, kita sedikit saja bahas ini ya. Jadi pendekatan behavior itu ada 4 generasi, Bu. Dalam perkembangan psikologi ini biar tuntas pemahaman ilmu kita, nggak setengah-setengah. Ya, nggak cuma sekedar ikut-ikutan, jangan, nggak boleh jangan, nggak. Kita tuntaskan. Biar orang tua itu punya evidence base yang bagus untuk mendidik anak. Karena kayak gitu kalau belajar nggak mau pakai pengalaman pribadi, tapi harus pakai ilmu.
bias gitu kalau pengalaman pribadi. Yang pertama, Bapak Ibu, teori tentang behavior pertama itu dikembangkan ini Ivan Pavlov sama John Watson gitu ya. Nah, itu classical behavior. Basicnya perilaku anak itu dibentuk karena pola yang berulang, Pak. Contoh, Bapak Ibu yang ngajari toilet training, gimana caranya? Gimana, Pak? Sebagai yang berpengalaman ngajari toilet training, nyepokin anak, ya, ganti popok anak, gimana, Pak? Masya Allah, rendah hati sekali ya. Kata ibu-ibu kebalik, Kak, kebalik. Yang nyepokin itu ibu-ibunya, gitu. Gimana? Melatih toilet training itu gimana, Bapak Ibu? Ini ada hadiahnya nggak, Ustaz? Ya? Hadiah umroh ya ada? Nggak ada ya? Ada yang tahu, Pak? Yang tahu boleh pulang duluan nggak apa-apa. Gimana caranya melatih toilet training anak coba? Bisa nggak dengan pemahaman? Adik, kalau jangan di celana, harus di kamar mandi, di toilet. Ini yang baik. Ya, Islam itu menyukai kesucian. Ini nggak suci, nah ya. Gitu ya. At-tahuru syatrul iman. Oh, ya kan? Sucian itu bagian dari iman. Efektif kayak gini. Anaknya makan berantakan, semua dicoba-coba, nggak karuan, ya, dipeleter-peleter, ya. Adik, nggak boleh berantakin kayak gitu ya, nak ya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin gitu ya. Sesungguhnya mubadzir itu ini temannya setan gitu kan. Ayatnya benar, caranya enggak tepat. Nggak bisa begitu dia. Coba tadi toilet ini gimana? Ada yang bisa jawab, Bu? Silakan Ibu. Gimana caranya, Bu? Oh, enggak ada ini, ada mikrofonnya, Ustaz. Boleh? Ada hadiah kan, Ustaz ya? Oh, enggak ada, enggak apa-apa ya. Hadiahnya didoakan. Semoga Allah mudahkan kebaikan untuk keluarganya. Iya. Biasanya tuh kalau ini di apa namanya pengajian tuh ada hadiahnya, Pak. Pajero Sport misalnya. Enggak, Pak ya, gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu pengalaman anak saya. Betul, Pak. Waktu sebelum 2 tahun. Iya. Dia masih pakai pampers gitu ya. Nah, jadi seminggu sebelum dia 2 tahun. Iya. Jadi saya akan hitung mundur gitu. Jadi dari hari 7 saya kan udah bilang seminggu lagi kita akan Masya Allah. Ya. Kan belajar toilet training. Terus ada 6, 5, sampai hari hanya itu betul-betul lepas pampers dan mengajak ke toilet. Berarti jadi, berulang-ulang dibiasakan ke toilet. Iya, jadi waktu dia buka nggak apa-apa. Ya. Ini belajar. Betul. Jadi kalau memang seminggu setelah itu, seminggu memang di awal berdatanglah kemana-mana ya. Ininya, tapi alhamdulillah setelah seminggu itu udah tertib. Terbiasa. Masya Allah. Jadi setelah 2 tahun, pas 2 tahun dia udah bisa lepas. Alhamdulillah, tabarakallah ya. Terima kasih Bunda ya. Jadi akhirnya anaknya bisa mandiri di toilet BAB BAK-nya. Ini Ibu tadi yang jawab satu, yang lain anak-anaknya masih di celana, Bu. Yang jawab cuma satu ya. Iya. Itu bukti bahwa kombinasi Bapak Ibu bukan berarti mutlak nggak boleh pendidikan. Makasih ya Bu ya sudah ngasih insight buat kita semua. Dan saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak yang lain mungkin caranya nggak jauh beda, sama ya Pak ya. Atau mungkin ada yang berbeda. Kalau nggak BAB, PAK di kamar mandi, ya anaknya kena somasi, ada? Enggak ya? Sama mungkin. Jadi anak-anak itu ketika dia dibiasakan, maka boleh kasih penjelasan. Ayo nanti lepas pampersnya 10 hari lagi. Boleh, meskipun dia nggak paham, itu akan membuat dia terbiasa dengan yang namanya pemahaman kognitif. Yang kedua, mereka itu nanti dibiasakan. Dan yang powerful itu dibiasakan itu. Sama seperti sapeh ASI. Nah, sapeh ASI itu Bu, nggak perlu pakai cara yang repot-repot. Nggak perlu ibunya tidur di rumah orang tua ya.
Anak sama bapaknya sendiri di rumah ya. Nggak perlu dipisah ibu sama anaknya. Apalagi sampai itu ibunya dikasih temulawak apa itu ya. Biar pahit anaknya gitu kan. Nggak perlu. Cukup bilang saja, sebulan lagi nanti stop asinya ya nak ya, gitu ya. 2 minggu lagi, 2 hari lagi, sampai nanti pas hari H benar-benar stop. Nangis kak, ya wajar, namanya anak-anak ya. Justru kalau dia di stop asinya malah bilang makasih bunda asinya 2 tahun ini ya, nah, baru kaget, ya. Kalau nangis ya wajar, emang begitu caranya. Sehari 2 hari tuntas insya Allah itu, nggak sampai 3 hari biasanya ngasih itu. Iya pak, jadi nggak perlu ribut gimana, dikasih pengganti dot gitu loh, ya. Botol minum yang ada ujungnya itu. Kalau diganti dot, apa gunanya disape? Disape ini untuk tuntas persoalannya, belajar mandiri minumnya pakai gelas layaknya orang normal. Ngapain dikasih dot? Apalagi orang tua malah dotnya yang nggak ada susunya itu loh, dot yang tempel. Terus gunanya apa itu gitu kayak gitu? Ya ngempengin, nggak ada gunanya itu. Itu malah bermasalah nanti sensoriknya. Yang benar itu ya sudah, ganti minumnya susu pakai gelas. Itu Bu, ajari pakai sedotan, boleh. Ini contoh behavior, dibiasakan. Jadi manusia itu dibiasakan apapun di awalnya. Karena dipenjelaskan berulang, kalau nggak ada pembiasaan ya nggak bisa. Baik ya. Itu awalnya. Nah, maka ayah dan bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang terus berlangsung, kita agak cepat aja kalau gitu. Next ya. Generasi 2 ya. Nah, nantilah kita kapan-kapan jelasinnya. Nah, generasi yang ketiga itu baru pakai reward and punishment. Pendekatannya ya, nanti akan kita bahas ya. Generasi 4 itu social learning, belajar dari contoh atau teladan. Nah, makanya kalau mau disimpulkan, pendekatan perilaku itu 3 besar yang utama. Ya, pendekatan perilaku itu 3 besar yang utama. Yang pertama, anak itu dibiasakan dengan stimulus dan respon. Ya tadi, kalau BAB masuk kamar mandi. Kalau bisa di kamar mandi, Masya Allah hebat, BAB-nya di kamar mandi. Responnya positif. Itu bikin anak mempertahankan perilakunya. Ya. Maka Bapak Ibu, itu pembiasaan berulang sambil dijelaskan. Yang kedua, pakai metode hadiah dan hukuman untuk mempertahankan perilaku. Yang ketiga, dibiasakan dengan contoh atau teladan. Makanya anak-anak yang punya kakak, terus dia sering ngelihat kakaknya itu kalau mules, kalau mau pengen BAB ke kamar mandi, pipis kamar mandi, itu akan memotivasi dia si kecil ini. Sampai bunda mau gitu, tapi di kamar mandi. Itu begitu nanti anak 2 tahun itu. Karena teladan. Makanya orang tua, bunda mau pipis kamar mandi dulu, biar dia lihat. Ya, ayah mau BAB ke kamar mandi dulu gitu. Makanya kalau ada ayah mau BAB gitu ya, bawa HP, ya nanti anak ikut-ikutan kayak gitu ya. Ke kamar mandi bawa HP. Ini soalnya bapak-bapak biasanya kayak gitu, termasuk yang ngomong ya. Baik, kita lanjut. Ya, soalnya balasin chat itu kadang nggak cukup ya waktunya ya. Baik. Maka ayah bunda yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk langsung ke slide bentar. Slide berapa ya terus? Ya. Mana nih sampai reward dan punishment. Oke, ya slide 10 dulu. Akar teori. Mengapa kita mengulangi suatu perilaku? Jadi Bapak Ibu ya, anak-anak kita ketika dibiasakan dengan perilaku, maka anak-anak itu akan terbentuk pola perilakunya. Dan ketika diberikan penguatan, itu akan menguatkan perilaku itu bertahan. Itu akarnya. Jadi manusia itu cenderung mempertahankan suatu perilaku jika perilaku itu diikuti dengan konsekuensi yang positif. Makanya boleh anaknya yang SD rajin sholat dikasih es krim, dikasih hadiah, boleh. Ini nggak ada larangannya. Nanti jadi tergantung dia sama hadiah, nggak ikhlas dia sholatnya. Pertanyaannya, emang bisa mikir abstrak di usia ini? Itu loh kadang kita itu menghukumi sesuatu tanpa ilmu.
Lawang perintah sholat saja, kita diperintahkan untuk mengajari anak sholat itu di usia 7 tahun. Dan baru mulai mukul dia di usia 10 tahun. Taklif ya, anak-anak dikenai hukum syariat, dia mukallaf kalau dia itu umurnya sudah balik. Sebelum dia balik, nggak dikenai hukum syariat. Ini jumhur ulama sepakat begini, kalau berbuat dosa ya udah nggak dosa. Tapi jangan dibiasakan berbuat dosa. Islam saja memahami loh perkembangan otak orang. Ya karena memang Allah yang menciptakan. Maka kalau ada orang tua kok nuntut anak nggak berdasarkan tumbuh kembang, ini ngikutin siapa? Kalau anak umur 7 tahun, 8 tahun sholat, berharap dia ikhlas, ya nggak sampai-sampai itu. Karena konsep ikhlas, konsep surga neraka, itu konsep yang abstrak. Nggak nampak oleh indera abstrak itu. Oleh matanya, pendengarannya, perasaannya, nggak bisa di indera. Terus gimana mau menjelaskan? Gimana mau menumbuhkan motivasi? Gimana mempertahankan perilaku? Maka datangkan konsekuensi yang positif. Yang mudah dipahami oleh anak secara konkret di usianya. Nggak terlarang, Pak. Tapi sambil dijelaskan, nak, kakak rajin sholat, ayah bawakan es krim ini. Semangat ya sholatnya, ya. Ayah bangga sekali. Tuh, satu, hadiah. Ini dia senang. Dua, dia mendapatkan validasi. Ayah bangga. Bunda bangga sama kamu, rajin sholatnya. Itu emosional sentuhannya. Yang ketiga, nah, hadiah ini hanya kecil saja. Nanti ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini mengajarkan konsep abstrak bertahap. Sehingga ketika sempurna akalnya, konsep abstraknya sudah tertanam, konsep moralnya tertanam. Makanya kalau belajar psikologi jangan setengah-setengah. Betul, ada pendekatan behavior, tapi juga ada perkembangan moral yang itu berkembang seiring bertambahnya kapasitas otak manusia. Nggak usah khawatir. Nah, maka Bapak Ibu, itu aturan dasar dari teori perilaku. Nah, sekarang kita masuk next berikutnya. Ini kita mulai masuk reward and punishment. 4 mekanisme operant conditioning. Ya, ini next ya. Baik. 4 mekanisme operant conditioning, Bapak Ibu ya. Nah, maka di sini coba Bapak Ibu lihat, di situ ada positive reinforcement, ada negative reinforcement, ada positive punishment, ada negative punishment. Ada bingung kan? Ini sabar Bu, sabar ya. Kita jelaskan. Prinsip reinforcement atau hadiah, ya Bapak Ibu, reward, reinforcement yang dimaksud itu reward. Ya, di sini adalah hadiah, validasi, atau hal positif yang mengikuti. Sifatnya adalah meningkatkan atau minimal mempertahankan perilaku. Diingat Bu, ini kaidahnya soalnya, jangan ketukar. Hadiah, reward, itu prinsipnya meningkatkan perilaku, mengembangkan, atau minimal menetapkan perilaku. Jadi perilaku itu menetap. Maka kasih hadiah. Sementara punishment, hukuman, itu prinsipnya menghilangkan perilaku. Sehingga jangan kebolak-balik menerapkan ini. Dan ini konsep juga dalam Islam, targhib wa tarhib. Bapak Ibu ya, dalam Islam itu ada konsep sama kayak gini. Makanya kita itu dalam Islam ada istilah surga dan neraka. Ada reward, ada punishment. Ini memang sudah dari sononya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya begini, memberikan petunjuk kepada manusia. Ini sunatullah. Bahkan kita dalam beribadah dianjurkan untuk berharap dengan 2 hal ini. Terhindar dari neraka, masuk ke dalam surga, mendapatkan rahmat Allah. Itu, tapi ada orang yang ya aku tuh nggak pantas di surga, tapi juga nggak kuat di neraka, terserah Allah aja deh. Nah, ada orang-orang kayak gini nih ya. Ini nggak benar Bu. Yang kita tuh kalau beribadah berharap rahmat Allah, berharap keberkahan, berharap surganya. Itu diajarnya begitu. Muslim yang baik itu.
Bukan nanti terserah Allah aja deh gitu. Ya terserah Allah memang, tapi kita harus punya motivasi yang ini. Ya, maka Allah itu sebagaimana prasangkaan hambanya, sehingga Bapak Ibu ini berkaitan dengan konsep ini. Sehingga dalam Islam kalau orang itu dia rajin sholat, maka dapat pahala, dapat keberkahan, dapat kebaikan. Masya Allah. Akhlak yang baik, coba diberikan kebaikan, diberikan pahala. Ya, bahkan di antara sempurnanya iman seorang itu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum gitu ya. Bahkan sampai dipuji nih, orang yang sempurna ya, baik imannya itu orang yang memperbaiki akhlaknya atau akhlaknya yang baik. Luar biasa. Ini untuk memotivasi, untuk mempertahankan perilaku. Dan orang kalau dia melanggar perintah Allah, minum khamar, berzina, ya udah jelas punishment. Karena hukuman ini ingin menghilangkan perilaku negatif itu. Sementara tadi pahala, surga itu pengen mengembangkan atau mempertahankan perilaku manusia untuk taat. Luar biasa. Ya, konsepnya begitu. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada anak, ini di Taut Saku nih, rajin dia menghafal. Hafalannya sekarang 2 juz. Ini kasih hadiah. Ini kasih penghargaan. Boleh agar semangatnya menghafal, semangatnya murojaah, semangatnya sekolah berkembang. Ya, jangan anak umur 6 tahun kamu harus ikhlas ya menghafalnya. Bagus hafalannya tapi harus ikhlas gitu ya. Ya nggak bisa memahami konsep kayak gini. Yang dewasa aja masih terus diingatkan konsep ikhlas. Guru kami ya, ketika di Jogja itu nasihat beliau yang selalu diulang-ulang kalau kita itu kumpul, ingat ikhlas niatnya. Jangan berubah. Sehingga dalam Islam ada hadis ya, innamal a'malu bil khawatim. Ya. Jadi amal itu ya tergantung bagaimana nanti di akhirnya. Ini niat, berkaitan dengan niat. Maka Bapak Ibu, ayah dan bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak rajin sholat kasih hadiah. Anak rajin sekolah kasih hadiah. Boleh hadiahnya fisik, boleh sifatnya pujian, boleh nanti yuk kita jalan-jalan, boleh. Boleh sifatnya screen time, boleh. Maka penting di fase periode awal ini mengacu pada teori perkembangannya Erik Erikson, yaitu perkembangan psikososial. Fasenya apa namanya? Inisiatif. Bapak Ibu sebelum membentuk anak dengan pendekatan reward dan punishment, ada hal yang harus digarisbawahi dulu sebagai dasar sebelum terburu-buru pakai teori ini. Karena kalau ini nggak terbentuk, teori ini jadi nggak efektif. 1, jadilah orang tua yang penuh perhatian, penuh cinta sama anak. Responsif, perhatian, suka validasi anak, suka nemenin main dia, suka ngobrol, suka cerita. Itu yang pertama. Ini dulu yang dibangun. Atau istilahnya connection. Setelah terbangun koneksinya Bapak Ibu, tugas kita adalah membentuk minat mereka terhadap lingkungan. Maka ada fase eksplorasi namanya. Muncul minat-minat para ahli perkembangan, ini fase golden age berkaitan dengan perkembangan bakat. Bakat anak bagus kalau di fase 3-6 tahun minatnya terjaga. Bahkan berkembang. Maka di usia ini Pak, ayo ajak anaknya eksplor. Tiap sore kalau ayahnya punya waktu, ajak jalan naik motor. Atau jalan kaki keliling. Atau naik sepeda. Main ke lapangan, kejar-kejaran. Exploring. Itu memunculkan minat. Kak, saya capek pulang kerja. Ya udah, pulang kerja, bersih-bersih. Saatnya screen time gitu. Ajak anaknya nonton. Nah, kita nonton apa hari ini gitu ya. Kak Elan bercerita, nonton kajian Kak Elan, atau nonton YouFit Kids, Nisa dan Ubay ya, kartun-kartun yang bagus boleh gitu ya. Atau nonton Kak Yogi di Explorer gitu ya. Nah, ayo saatnya nonton gitu ya. Kalau Bapak Ibu capek nggak apa-apa, pakai ini.
Karena fungsi gadget itu membantu kita. Dan ini nggak akan merusak mental anak kalau bareng orang tuanya. Itu dibiasakan minat-minatnya, eksplornya dikembangkan. Hingga nanti minatnya, fitrahnya terjaga, Bapak Ibu. Kalau sudah terjaga, reward reward dan punishment itu dengan mudah kita terapkan insya Allah. Nah, sebelum kita bahas reward dan punishment, kayak mau ya bukan mentanbih ya, tapi ada kemarin pembahasan tentang mendidik anak itu nggak boleh pakai reward dan punishment. Ada mungkin videonya pernah lewat, ya. Sangat disayangkan ya. Ya apa hujahnya nggak kuat ya, tapi apa istilahnya menerangkan anak nggak boleh pakai reward dan punishment. Biarkan anak itu tumbuh sendiri kesadarannya. Kok lucu gitu ya. Wong dalam Islam saja nggak bisa tumbuh kesadarannya ini. Ya anak-anak itu sampai dia kemudian balik. Dan penelitian dalam bidang neurologi, psikologi, anak itu akalnya sempurna memang di usia balik, usia pubertas. Gitu loh Pak, sempurna itu. Fasenya namanya operasional formal. Baru bisa memahami sesuatu dengan abstrak, konkret, sebab akibat dengan sempurna. Itu nanti. Nah, jadi kalau sebelum itu ya gimana mereka mau sadar gitu loh. Nah, sehingga yuk kita lihat di sini ya. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah terbentuk tadi koneksinya, kita sering nemenin dia, responsif, perhatian, meluangkan waktu nemenin main, ya. Yang kedua, kita itu juga konsisten mengembangkan minat mereka dengan eksplor lingkungannya. Adik mau nyoba apa lagi? Adik mau kemana liburan nanti? Ya, Abi jangan open question, tapi close question. Adik mau kemana nanti? Mau ke lapangan, mau ke taman bermain, kasih pilihan. Kalau untuk di bawah umur itu. Idealnya pilihan itu boleh, tapi dikasih option. Di mana orang tua sudah milihkan. Itu sangat boleh. Ada yang hari ini mau pakai baju yang hijau apa merah? Boleh. Ya. Memberikan pilihan itu hal yang baik, bagian dari behavior treatment. Yang nggak boleh itu memberikan open question pilihannya. Mau pakai baju apa hari ini? Coba kalau dia bilang mau pakai bajunya Lisa Blackpink, nah gimana? Matang kita kan? Waduh, gitu kan? Iya, makanya Pak Bu, jangan kasih pilihan terbuka, tapi kasih pilihan tertutup di mana anak punya kesempatan, karena memilih itu mengajari anak itu decision making. Kalau nggak punya pengalaman ini nggak bisa decision making. Makanya banyak anak-anak Indonesia itu udah dewasa susah mengambil keputusan karena dari kecil cuma dilihat terus sama orang tuanya. Ayo ini harus ini, nggak bisa dia ambil keputusan. Makanya leadershipnya jadi melempem sehingga banyak keluhan dari ibu-ibu, Kak suami saya itu kok kalau di rumah itu nggak ada ya wibawanya, nggak ada kepemimpinannya. Kalau apa-apa terserah ibunya. Coba. Ya ini karena dari kecil cuma disuruh nurut aja. Anak tuh boleh milih Pak. Diajari kalau masih di bawah 12 tahun atau 10 tahun pada umumnya dikasih pilihan-pilihan, dijelaskan pilihannya. Itu boleh. Baju biru. Mau makan apa hari ini? Yang pertama tempe goreng. Nah, yang kedua orek tempe, gitu kan. Yang ketiga sayur tempe. Nah, tempe semua. Ya, mampunya itu ya udah gitu loh Bapak Ibu. Bagus ini. Mau orek tempe, tapi syaratnya dihabisin ya. Satu, ngajari anak decision making. Yang kedua, ngajari tanggung. Ya udah milih ya harus dihabisin. Enak kan untuk anak. Iya, kakak yang milih loh, habisin. Ini kalau menghukum dia gampang gitu ya. Coba kalau ibunya yang milih. Ayo habisin, kan ibu yang milih gitu kan anak gitu. Ya, nanti gantian gitu kan anak itu kalau besar memperlakukan hal yang sama kepada kita. Karena begitu polanya. Nah, maka Bunda, nah ini ada apa ya? Ayo. Boleh siapkan pertanyaan dari sekarang, ditulis di kertas biar nanti boleh langsung dioper ke depannya. Baik, kalau sudah sampai depan, kayak dioper lagi ke belakangnya. Baik, maka Bapak Ibu, setelah exploring itu dilakukan, connection itu dibangun, enak ini pembentukan ini. Kenapa enak? Ya kita jelaskan. Anak-anak itu Bapak Ibu, ketika dia terbiasa dengan kenikmatan, kasih sayang itu nikmat, itu kebutuhan manusia. Gak ada manusia yang gak butuh cinta. Semuanya butuh. Ya. Yang kedua, anak itu sangat menikmati proses exploration,
Apalagi kalau sudah punya minat-minat. Itu kebutuhan anak, itu kenikmatan. Nah, di sini baru kita lihat. Bab yang punishment yang di bawah. Hukuman itu ada dua jenis, positive punishment dan negative punishment. Nah, apa itu positive punishment? Positive punishment itu adalah menambahkan hal-hal yang tidak nyaman untuk anak-anak. Contoh, orang kalau mencuri, potong tangannya. Itu positive punishment. Orang kalau di Indonesia mencuri, penjara. Bapak Ibu ya. Itu namanya positive punishment. Kalau dalam Islam, orang membunuh ya kisos dia. Dimatikan juga dia. Itu positive punishment. Prinsipnya mendatangkan hal yang tidak nyaman. Untuk anak-anak PAUD, positive punishment itu perlu dipilah-pilah, bahkan dihindari nggak apa-apa. Ya kan nggak mungkin ya, anak 3 tahun, ayo ya, ini kok nggak mau mandi, ya ayo muter lapangan 5 kali gitu kan. Ya, kasihan anak 3 tahun ya. Kan? Ayo nggak mau mandi, tidur di luar gitu kan. Ya kasihan ini ya. Nah, tapi kalau orang tua dulu bisa kayak gitu ya. Orang tua dulu itu positif punishment-nya banyak. Bahkan kalau dibikin museum itu banyak itu jenis-jenis hukuman orang tua VOC. Ya, mulai dari selang gitu kan. Ini selang ini kan untuk ngalirin air, kok kepikiran buat mukul anak gitu kan. Ya. Nanti apalagi rotan gitu kan. Ini kok kepikiran dari mana? Apakah dari pepatah gitu kan? Tak ada kayu, rotan pun jadi gitu ya. Rotan itu untuk mukul anak. Dan yang lebih nggak habis pikir itu buntut ikan pari, Pak. Ini kan ikan pari, Pak, di laut gitu. Kok bisa kepikiran kalau buat mukul anak sakit nih kayaknya gitu ya. Dipakai. Ada lagi yang karung, dimasukin karung ya kan, digantung gitu ya. Macam-macam nih jenis-jenis hukuman orang tua gen old itu bisa satu museum sendiri itu. Positif punishment-nya. Ada hukuman yang dikasih semut merah, tahu nggak Pak ya? Dikahat gitu kan, dikasih angkrang gitu loh Pak ya. Belum pernah kayak gitu. Oh ya Allah ya, kurang jauh mainnya ya. Coba ke Jogja ini ya. Ya, ke Jawa Timur juga. Itu lebih kreatif-kreatif orangnya. Nah, itu dihindari. Nah, kita harusnya ada loh kok ini. Mundur ya di yang tadi. Ya. Sehingga ada yang namanya negative punishment. Negative punishment itu mengambil nikmat. Contoh, Bapak Ibu sering ngajak main anak. Anaknya nggak mau mandi. Dah, nggak usah main sama Adi nanti. Itu kehilangannya luar biasa. Anak yang setiap sore sering diajak jalan sama ayahnya, ya, dia nggak mau mandi. Nggak mau mandi. Ya udah nanti nggak usah jalan-jalan sama ayah. Ayahnya pergi jalan. Itu sakitnya luar biasa. Nangis gitu kan. Anak yang sering diajak ke masjid sama ayah, ikut dia biasanya. Tapi ketika nanti nggak mau mandi misalnya, nggak mau murojaah, nanti nggak usah ikut ke masjid. Wah, itu kehilangan. Anak yang biasa pakai HP nonton kayak video Explorer sama ayahnya, nggak mau mandi, diambil nikmat itu bapaknya nonton sendiri. Lucu ya kayak Yoginya ya. Tuh lihat, lucu sekali nak ya. Ini gulung-gulung, gelundung-gelundung, koprol nih kayak Yoginya. Padahal orangnya ngisi kajian loh kayak gitu ya. Orang yang ngisi kajian kok bisa mempermalukan diri kayak gini ya gitu. Puas Pak ya. Ya. Itu dia Pak. Anak itu jadi kehilangan. Maka tadi syaratnya connection-nya harus kuat. Mengembangkan minatnya harus tinggi. Kalau anak banyak minat, punishment-nya bekerja. Negatif punishment. Tapi kalau anak itu jarang kita dekati, jarang diajak ngobrol, ya. Anak itu jarang kita kasih kebaikan-kebaikan. Ya, jarang kita ajak eksplorasi. Ketika kita bilang, "Ayo, Bapak mandi." Enggak mau. Ya udah, enggak usah main sama ayah juga apa, biasanya enggak main. Iya. Gitu nanti dia. Ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, tapi kadang kita nggak sabaran. Kadang hukuman kita yang positif punishment. Dimasukkan di kamar mandi, dimasukkan kamar dikunci. Pernah kayak gitu, Pak? Ada namanya istilahnya time out ya kan? Anaknya kalau nggak mau mandi, nakal, dimasukkan kamar dikunci atau ditutup. Ini anak-anak PAUD sering digitukan.
Boleh nggak Kak Yogi hukuman kayak gitu? Boleh nggak Bapak Ibu? Anak salah. Ya udah, masuk kamar sana, tutup. Di kamar. Atau bahkan kita tarik paksa taruh kamar. Boleh nggak? Boleh nggak Pak? Ini kok malah saling tatap-tatapan sini. Ini nanya loh ini. Ya, kok malah diliatin aja. Ini bukan objek yang lucu kayak Yogi ini ya. Ini udah kayak kemana aja ini namanya. Boleh nggak Pak? Nah, ragu-ragu tuh. Ini orang tua apa bukan tuh sebenarnya? Punya anak nggak sih Pak Bu? Ya tinggal jawab itu loh. Boleh apa enggak? Kok ragu-ragu itu loh. Ini kebiasaan dari kecil ini paling disering dibentak-bentak orang tua ini ya. Jadi cemas kayak gini mau jawab aja. Kan kalau salah jawab ibu-ibu nggak akan remedial itu loh. Ya. Anaknya juga tetap lulus dari tahun Bu. Kalau salah jawab kok takut mau jawab itu loh. Ya Allah. Apa yang membuat Bapak Ibu takut wahai para orang tua? Orang tuanya takut salah apalagi anaknya ini. Takut dinilai salah. Padahal salah nggak apa-apa. Boleh apa enggak? Mana yang siap nggak boleh angkat tangan? Kan? Takut lagi. Mana yang jawab boleh? Ada? Kan? Ya Allah, Pak. Ya. Jawabannya boleh. Loh, Kak, ini bikin trauma. Udah riset kok, Bapak Ibu. Mana jurnal ilmiahnya? Terindeks Scopus nggak? Boleh. Kata siapa nggak boleh? Time out tuh boleh. Time out yang sifatnya kakak di pojokan sana aja. Boleh. Masukin kamar? Boleh. Yang nggak boleh itu berlebih. Time out termasuk positive punishment, mendatangkan yang nggak nyaman. Boleh. Kalau keterlaluan, lakukan ini. Tapi waktunya jangan lama-lama, Pak. Kadang ada orang tua yang mengurung anaknya di kamar tuh 2 jam gitu kan. Ya, itu nggak boleh lebih 15 menit. Karena kalau lebih 15 menit, lebih 15 menit dilakukan berulang, hukuman itu mendatangkan rasa takut, khauf dia. Takut kehilangan, takut hal yang mengerikan, takut ketidaknyamanan. Kalau itu berlebih-lebihan, manusia itu punya yang namanya mekanisme pertahanan diri. Yang mana manusia ketika belajar dari rasa takutnya, lama-lama resisten, Pak. Makanya nggak boleh sering-sering ngancam. Makanya kalau menghukum nggak boleh berlebih-lebihan. Justru kita harus berimbang memainkan rasa takut itu. Jangan sampai mati rasa. Kalau kita ngukum dia di kamar mandi atau di kamar lebih dari 15 menit, dan itu berulang-ulang seminggu 3 kali, 4 kali kayak gitu, lama-lama, ayo, ada yang nggak mau mandi ya? Enggak, masuk kamar. Ya udah, masuk kamar. Malah tidur di kamar ya kan? Nanti bapaknya buka pintu, udah Bi. Udah sih, gitu ya. Nggak ada efeknya. Ya. Lama-lama nanti anaknya, adik mandi. Bi, aku masuk kamar aja ya, gitu ya. Gitu dia. Ayo menghafal Quran, aku masuk kamar aja ya, gitu dia. Dia mempelajari rasa takut, makanya mendidik anak hanya berbasis rasa takut, siap-siap. Anak mempelajari pola takutnya. Nanti kalau udah resisten, ya sudah berantakan. Makanya banyak anak yang kalau dididik dengan diancam-ancam, maka nanti dia akan melawan ketika sudah mampu melawan. Karena rasa takut itu dipelajari oleh manusia. Tapi kalau ngasihnya dikit-dikit, itu nggak sempat dipelajari. Itu secara psikologis. Nah, makanya kalau ngomong anak jangan berlebih-lebihan. Ya, insya Allah ya. Nah, ini. Sehingga yang pertama itu kaidah. Yang kedua, kaidah yang ini masih sama ini ya, Pak Bu. Hukuman dan hadiah itu jangan ketukar. Kebanyakan kita ketukar. Anak mogok sekolah. Biasanya sekolah tahu, tapi mogok, nggak mau sekolah, nggak mau sekolah, Abi Umi. Ayo nak sekolah, nggak mau. Nah, pertanyaannya, kalau anak nggak mau mogok sekolah, enaknya dikasih hadiah, reward, atau punishment? Ayo yang mana? Mulai lagi ya. Ini nanya ini Pak ya.
Di sini jawabnya reward ya. Diiming-imingi reward. Nah, itu reward tadi Bu ya. Saja ya. Apa Pak? Bapak dulu nih sebagai para ahli ini Pak ya. Kalau anak nggak mau mogok sekolah, dikasih reward apa punishment Pak? Hah? Reward punishment? Nah, ya. Oh, reward punishment nih dua-duanya ini. Coba Pak lebih tegas Pak? Punishment gitu kan. Nggak ragu-ragu gitu ya. Punishment ya Pak ya. Ibu-ibu, kalau anak mogok sekolah enaknya dikasih reward apa punishment? Oh, ada yang reward, ada yang punishment. Yang mana ini ya? Ada ikhtilaf di kalangan ibu-ibu ini ya. Perbedaan pendapat ini. Yang baik kalau anak itu nggak mau sekolah, sebaiknya dikasih punishment. Kenapa? Lihat kaidahnya. Kaidah di paling pojok sana, di paling sini pojok sini. Reward itu fungsinya meningkatkan perilaku. Punishment sifatnya menghilangkan perilaku. Pertanyaan kedua, anak-anak yang mogok sekolah itu perilaku positif atau negatif? Dipertahankan, ditingkatkan atau dihilangkan? Berarti pakai yang mana kalau pengen menghilangkan? Pintar sekali adik-adik sekalian ya. Pintarnya adik-adik saleh-salehah ya. Iya Pak, pakainya punishment. Gampang ya belajar. Belajar psikologi mudah dan menyenangkan bukan? Bukan ya, nggak apa-apa. Ya, meningkatkan perilaku pakai reward, menghilangkan perilaku pakai punishment. Jadi kalau ada anak mogok sekolah, jangan ayo sekolah nanti dibelikan es krim. Maka besok kalau dia pengen es krim, caranya gampang, tinggal mogok sekolah. Dia akan mempelajari pola bahwa mogok sekolah menguntungkan dirinya. Kalau menguntungkan akan dicoba lagi dan lagi. Sama Bapak Ibu coba-coba jualan pentol, cilok, loh kok laku, maka akan jualan terus. Gitu. Sehingga kalau perilaku negatif, ya jangan dikasih reward. Yang dikasih reward adalah perilaku positif. Contohnya apa? Rajin sekolah. Biar bertahan. Kalau mogok, kasih punishment. Apa punishmentnya Kak? Misalnya anak nggak mau sekolah, aku. Ya, kalau nggak mau sekolah, ya sudah. Diambil semua nikmatnya. Nggak ada screen time, nggak ada HP, nggak ada uang jajan, nggak ada snacking time. Mainan semua disita. Sepeda diambil, masukin gudang semua, tutup. Kita yang punya power Pak di rumah, jangan kalah power sama anak PAUD. Orang tua itu yang punya power, punya sumber daya, yang akalnya lebih matang. Harusnya yang mengendalikan anak, bukan malah orang tua dikendalikan anak. Bagaimana mungkin logikanya orang tua yang pintar bahkan S3 pendidikannya, punya sumber daya kok yang mengendalikan anak PAUD yang akalnya belum sempurna? Aneh. Jangan takut Pak, tegel sama anak. Ini pendidikan yang hari ini mulai bergeser dari nenek moyang kita itu. Tegas, tegel. Sudah. Nanti dia mungkin pagi itu masih nggak apa-apa, nggak sekolah gitu. Nanti jam 10 mulai bingung, dia gelisah, nggak tahu harus ngapain. Main nggak bisa, keluar rumah nggak boleh. Ya, sampai nanti sore, mau mendekati malam gitu kan misalnya. Gimana adik? Besok mau sekolah? Mau sekolah ya? Gitu. Gitu nanti dia. Kita yang mulai obrolan dulu, jangan nunggu dia. Karena dia nggak punya inisiatif. Nah, kalau sudah berlangsung hukuman itu, baru gimana perasaan kakak? Sini-sini nak, bunda sayang kok sama kakak. Sini peluk dulu. Bunda sayang sama kakaknya. Kak, sekolah itu kakak yang butuh. Sekolah itu baik buat kakak. Inilah, menanamkan kesadaran bahwa sekolah itu yang butuh siapa? Orang tua apa anak? Maka jangan seolah-olah kita yang butuh. Ayo nak sekolah, bunda belikan es krim, bunda belikan mainan, seolah-olah kita yang butuh. Ajari bahwa sekolah itu dia yang butuh. Buktinya apa? Kalau nggak sekolah, dia nggak dapat kenikmatan. Kalau mau kenikmatan, ya sekolah. Maka dia merasa butuh dengan sekolah. Ini sering kebolak-balik.
Maka sebelum memberikan reward and punishment, lihat dulu. Ini perilaku anak itu perilaku positif atau perilaku negatif. Masya Allah ya. Nah, waktunya sudah habis 5 menit lagi ya. Iya, bukannya ini sampai Isya ya Pak? Enggak ya. Oh gitu. Ini berarti terus dulu. Nah, siap. Oh gitu Pak. Oh iya, boleh ya. Baik, kita lanjut ya Pak ya. Jadi konsep reward dan punishment sudah bisa dipahami ya? Nggak kebolak-balik kan ya? Iya, alhamdulillah, masya Allah ya. Jangan kebalik. Kalau kebalik, justru akan membentuk anak yang permisif. Kami sering Pak menangani kasus anak itu mogok sekolah. Anak itu psikosomatis. Kalau mau sekolah dia sakit perut. Tapi nanti sudah jam 8, sehat walafiat dia ya. Siap lari-lari lagi. Tapi besoknya jam setengah 7 gitu ya. Nanti jam 8 sehat lagi gitu ya. Itu psikosomatis. Jangankan anak-anak, orang dewasa juga ada yang begitu. Ada nggak Bu? Ada. Orangnya hadir nggak? Oh iya, enggak ya. Ada yang begitu. Ya, menghindari masalah. Ya, kalau ada masalah ketemu orang tua jadi meriang badannya. Ya, kalau mulai akhir bulan ya kan, badannya meriang gitu kan. Akhir bulan tagihannya banyak soalnya ya, SPP anak, istri, macam-macam, jadi meriang. Itu psikosomatis. Ya, sariawan ya kan, gua muncul di sini ya kan. Nah, akhir bulan itu psikosomatis Pak, Bu. Ya, akhir bulan kok jadi migrain. Nah, itu psikosomatis. Ini namanya gangguan somatoform dalam psikologi. Ya, ada orang-orang yang terdampak fisiknya gara-gara mentalnya bermasalah. Dan gangguan ini banyak jenisnya. Ada yang nanti sampai dokter shopping dia. Ya, hipokondriasis. Dia merasa tubuhnya ada penyakit parah, jantung, kanker. Tapi setelah diperiksa dokter nggak ada apa-apa. Tapi kalau malam sesak, badannya nggak bisa gerak, itu hipokondriasis. Cirinya apa? Dokter shopping. Dia keliling ke dokter-dokter spesialis. Nggak puas dengan satu dokter, pindah lagi. Padahal emang nggak ada apa-apa. Itu hipokondriasis, banyak kasusnya kayak gitu Bu. Ya, nah, ada lagi yang kasusnya konversi. Konversi itu seolah-olah matinya syaraf gara-gara masalah tekanan. Nah, yang sering terjadi kasusnya adalah orang yang tidur kemudian pas mau bangun berat. Nah, sering dibilang apa? Ketindian ya. Ketindian ya. Ketindian itu yang dijadikan kambing hitam siapa? Setan, genderuwo ya. Padahal pikirannya sendiri gitu ya. Ada namanya histeria. Histeria itu tekanan mental. Jadi nanti tubuhnya juga jadi nggak karuan. Nggak bisa menggerakkan, kehilangan kesadaran ya. Itu sering terjadi di negara Konoha. Ya, kesurupan massal SMP Negeri 2 Depok, nah, misalnya gitu ya. Kesurupan massal di MTS 3, nah, misalnya mana gitu ya. Itu sering terjadi. Tapi coba kalau Bapak Ibu lihat, ya, itu terjadi biasanya kalau mendekati ujian nasional, kesurupan massal sekolah itu. Nah, sekarang dihapus ujian nasional. Nggak ada lagi kan berita kesurupan massal kan? Apalagi Gen Z, Gen Alpha. Apa itu kesurupan gitu ya? Nah, iya. Ini memang milenial yang suka kesurupan gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita belajar bahwasanya salah dalam menerapkan metode ini justru bisa menyebabkan gangguan perilaku, bahkan bukan hanya gangguan perilaku, tapi masalah mental. Makanya gangguan mental sama anak gak jauh-jauh. Penyebabnya kadang orang tua. Wah, belajar psikologi jadi tahu ya Pak ya. Ternyata masalah mental anak kadang kita yang menyebabkan karena salah menerapkan metode. Gitu ya. Alhamdulillah. Baik. Sebagai penutup karena waktunya sudah habis ya, mendekati waktu maghrib. Ini mau kita polkan sampai dengar azan. Iya, silakan ya. Baik. Iya, berikutnya Bapak Ibu, ini tadi sudah ya. Ini prinsip reward dan punishment. Sudah ya, ini kita next ya.
Nah, ini juga sudah ya. Nah, ini Ibu bisa baca nanti, boleh dibawa pulang ini ya. Materinya bukan proyektornya ya. Boleh nanti ya. Baik. Berikutnya. Nah, dibalik cara kerja otak anak. Kita akan bahas dari sisi neurologinya. Ini termasuk stase yang kita pelajari bab otak anak ya dalam psikologi ataupun dalam pendidikan profesi. Reward ya, hadiah itu bekerja secara efektif karena terhubung langsung dengan sistem mesolimbik di otak anak-anak kita. Ya, jadi Bapak Ibu, nah kalau anak-anak kita itu diberikan reward, ini akan mempermudah proses pemahaman mereka. Ya, dan ini akan menstimulasi sistem limbik, sistem yang berkaitan dengan kondisi-kondisi emosional anak. Ya. Saat seseorang menerima sesuatu yang dianggap bernilai, area ventral tegmental atau VTA dan nukleus accumbens ini udah makanya capek kan belajar neurologi kan, istilahnya kayak gini susah-susah gini ya. Itu merespon dengan melepaskan dopamin. Jadi kalau Bapak Ibu, dopamin dari mana sih? Ini loh yang bekerja melepaskan dopamin. Itu namanya susah kan PTA, tapi kalau bagi Bapak Ibu yang mungkin di kesehatan mudah menyebutkannya. Baik. Maka Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, sehingga hadiah yang kita berikan itu menstimulasi kondisi emosional anak. Yang terjadi adalah kesan. Emosi itu memberikan kesan, Pak. Kesan apa? Positif. Ditambah lagi munculnya dopamin. Dopamin itu apa? Sekresi hormon dopamin itu membuat orang itu jadi bahagia, senang, tenang. Inilah alasan diantara berbagai alasan kenapa ibadah itu bikin bahagia. Karena pada akhirnya orang yang yakin dengan ibadahnya, dia akan memiliki kebahagiaan. Ya, yang pertama misalnya orang berpuasa, lishaimi farhatan ya. Orang yang puasa itu punya dua kebahagiaan. Bahagia berbuka dan bahagia berjumpa dengan Rabbnya nanti ya di hari kiamat. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa orang itu dia lebih senang, lebih bahagia ketika melakukan sesuatu atas dasar apa yang mereka sukai. Maka ibadah kalau dasarnya cinta, outputnya bahagia. Makanya kalau ada orang ibadah kok outputnya terpaksa, mungkin hanya berdasarkan rasa takut saja. Makanya ulama kita menjelaskannya, mahabbah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, mahabbah hiya asasul ibadah. Cinta itu dasar-dasar dalam beribadah. Kemudian khauf, kemudian raja. Ya, takut dan rasa harap. Maka Bapak Ibu, ayo tumbuhkan sensasi ini ketika anak melakukan hal-hal yang baik. Sehingga anak tidak salah untuk mensekresi dopamin. Hari ini banyak anak-anak gen alpha yang salah dan tidak tepat dalam sekresi dopamin, cenderung dipaksa di bagian otak ini untuk sekresi dopamin. Gimana caranya? Nonton HP berlebih-lebihan. Ya Pak ya. Main game berlebih-lebihan. Dan ini banyak terjadi pada anak-anak remaja. Padahal gampang loh untuk sekresi dopamin ketika mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi mereka dan gak harus HP. Tapi mereka hanya memahami ini doang yang menyenangkan. Makanya kalau ada anak santri pondok pesantren pulang ke rumah Bu, yang udah mondok anak-anaknya ini sampai rumah gitu misalnya assalamualaikum, yang dicari ibunya apa HP? Siapa Bu? Lebih keras siapa? HP. Ada anak pulang dari pondok, Bunda, Masya Allah kakak kangen sama Bunda. Gimana 3 bulan ini Bunda di rumah? Bunda sehat toh? Coba ada mungkin, tapi lebih banyak sampai rumah HP mana? HP. Habis main HP masuk kamar kunci, udah seharian penuh. Dia ketagihan sekresi dopamin yang ilegal. Nah ini bahaya, makanya kecanduan pornografi, kecanduan HP, kecanduan judul, kecanduan rokok, kecanduan nafsa, semua jenis kecanduan dan berbagai macam variannya itu sumber utamanya dopamin. Mungkin Bapak Ibu ada yang di BNN dan sebagainya masih tahu ini.
Karena kalau kita penyuluhan ya ini teman-teman BNN ini. Dopamin menjadi sumber di mana orang itu mendapatkan kenikmatan instan. Maka mereka tergantung. Ya, waktu habis ya. Baik, maka mereka tergantung Bapak Ibu. Ya, sehingga terakhir dopamin menciptakan sensasi bahagia yang membuat otak belajar memutuskan perilaku ini layak dipertahankan atau ditinggalkan. Bayangkan orang kecanduan aja sampai kecanduan gara-gara sensasi dopamin. Maka kalau ingin membuat anak itu dia senang melakukan sesuatu, maka munculkan sensasi. Masya Allah ya, tahu dasarnya. Jadi hadiah itu nggak sekedar nanti dia take and give. Dia tergantung sama dia. Itu belajarnya kurang dalam. Kalau belajar lebih dalam tuh, secara otak aja begitu. Dan ini masih ada ini. Masih ada slide-slide berikutnya. Tapi waktunya habis Bapak Ibu. Kita nggak bisa bahas slide berikutnya ya. Ini tuh masih 200 lagi. Nah ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Enggak 200 ya. Bercanda. Terima kasih Bapak Ibu yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita lanjutkan setelah kita mengerjakan salat maghrib berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, banyak ilmu yang dapat kita terima dari Kak Yoni. Dan kedua, salah satu penting yang perlu kita lihat adalah bahwasannya anak usia ini yang